Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatihah, guru SDN Perumnas Bumi Kelapa II, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja pada pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran 6 di kelas 6. Berikut video pembelajarannya. Saya seorang pengajar bernama Nur Fatihah, mengajar pada pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-6 di kelas 6 SDN Perumnas Bumi Kelapa II pada hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Kita bertemu lagi anak-anak ya. Iya, Bu. Nah, sebelum mulai mari kita berdoa dulu. Naila silahkan pimpin doa untuk hari ini. Semuanya duduk yang rapi. Saya teman-teman hadapan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa saja. Ya, terima kasih untuk Naira telah memimpin doa hari ini. Anak-anak semua sudah siap ya belajarnya? Kalian sudah sarapan? Sudah. Sudah, bagus sekali. Buku tulis sudah siap semua? Sudah. Alat tulis ya, jangan lupa disiapkan. Ya, alat tulis, kemudian buku, dan juga duduknya harus yang rapi. Sudah sarapan semua, jadi sudah siap untuk belajar. Nggak ada yang kelaparan kan nih pagi ini? Nggak ada. Ya, udah sempat sarapan, udah mandi semua ya? Sudah. Kita hari ini akan belajar pada tema 4 tentang globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran ke-6. Daftar hadir tadi kalian sudah mengisi di link Google Form ini? Sudah. Selanjutnya kita lihat tata tertib dalam proses pembelajaran. Yang pertama coba kalian sebutkan, apa ini tata tertibnya? Siswa harus selalu melakukan Siswa pembelajaran daring. Siap semua untuk mematuhi tata tertib ini? Siap. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menilai sikap kalian ya selama pembelajaran. Sikap apa saja yang dinilai? Pertama ada religius. Religius Ibu ambil dari kalian pada saat berdoa. Berdoanya apakah tadi tertib atau tidak? Nah, itu akan Ibu nilai. Kalau nilainya 1 berarti kurang, 2 berarti C cukup, 3 B baik, 4 SD sangat baik. Kemudian percaya diri. Percaya diri ini bisa terlihat kalau kalian pada saat Ibu bertanya, kalian menjawab dengan percaya diri. Bila Ibu suruh melakukan sesuatu, kalian dengan percaya diri akan mau melakukannya. Itu ya, dari situ Ibu menilainya. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab ini dari hasil tugas kalian. Apakah dikerjakan dengan baik dan tepat waktu atau tidak. Seperti itu. Dan juga tanggung jawab itu terlihat dari sikap kalian pada saat pembelajaran, nanti tertib atau tidak, bercanda atau tidak, serius atau tidak. Dari situ Ibu menilainya ya. Ya, kita bernyanyi bersama-sama dengan lantang dan juga khusyuk ya. Dengar suaranya ya. Pada pembelajaran ini
diharapkan peserta didik nanti yaitu kalian dapat mengakui pentingnya menghargai atas keberagaman ekonomi, bisa mendiskusikan pentingnya menghargai atas keberagaman ekonomi dengan benar, dan juga mampu menyimpulkan pentingnya menghargai atas keberagaman dengan benar. Dan kalian juga harus mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca, serta membuat informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk visual dengan benar. Nah, kita lanjutkan. Ini dia tahapan kegiatan hari ini. Yang pertama, nanti kalian akan membuka LKPD. LKPD-nya tadi sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Kalau yang tidak bisa membuka dari Google Classroom, bisa melihat dari WhatsApp. Yang kedua, nanti kita akan membahas tentang teks eksplanasi yang berjudul Mengapa Mati Lampu. Ya, dan ketiga, kita akan bermain peran. Ya, tentang tema menghargai pentingnya keberagaman ekonomi. Yang keempat adalah membuat kesimpulan, dan yang kelima adalah refleksi serta penugasan. Kita akan mulai belajarnya. Silakan kalian buka link LKPD pada alamat berikut. Lihat di Google Classroom atau di WhatsApp group. Nah, ya kita lihat ada sebuah gambar nih. Gambar judulnya Mengapa Mati Lampu. Nah, kalian pernah mengalami mati lampu di rumah? Pernah. Nah, seperti Lani nih. Saat Lani menonton acara televisi, tiba-tiba listrik padam. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kok bisa sih kalau di rumah kalian mati lampu itu kira-kira karena apa ya? Ketidaksiapan pembangkit listrik, Adanya gangguan transmisi atau distribusi. Selain itu, gangguan alam juga salah satu penyebab terjadinya mati lampu. Kenapa mati lampu? Yang pertama, dari pembangkit listrik, ini pembangkit listrik pusat, ya. Kemudian terhubung ke jaringan transmisi, ke gardu induk, ya, jaringan distribusi, dan nanti listriknya ini akan sampai ke pelanggan. Kenapa bisa mati lampu? Ada beberapa faktor. Yang pertama nih, kita lihat. Yang pertama ada apa ini? Ya, seperti kemarin ada hujan ya. Nah, rumah kalian hujan nggak? enggak. Hujan loh. Iya. Nah, biasanya kalau hujan atau hujan besar itu suka ada petir ya. Nah, petirnya itu terkadang menyambar ke kabel listrik. Nah, kabel listrik ini akhirnya jadinya terputus. Terjadilah peristiwa yang namanya mati lampu. Bisa juga yang kedua ada apa nih? Istilahnya Pohon tumbang. pohon tumbangnya kenapa? Kabel listrik, Kena jaringan. Nah, itu dari ya, atau kabel, betul, instalasi listrik ya. Ya, kemudian yang ketiga nih ada apa nih? pekerjaan sumber lain. Pekerjaan sumber lain ya, misalkan ada pengerjaan tiang telepon atau tiang wifi. Nah, mengenai kabel dari listrik itu bisa menyebabkan mati lampu juga. Yang keempat ada apa ini? Binatang, ya, binatang yang merusak kabel listrik atau instalasi listrik. Dan juga yang kelima ada penggalian. Ada pertanyaan sampai ini? Tidak. Ya, sekarang kita lanjutkan. Dan sebuah video pembelajaran. Ya, Ibu mau kalian semua memperhatikan video ini. Mikrofonnya boleh ditutup dulu. Ya, perhatikan semua ya. Mulai dengan guru dari SDN Perumnas Bumi Kelapa II. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi kelas 6, tema 4, subtema 1, pembelajaran teknik. Mari kita saksikan. Saat Nindi menonton televisi, tiba-tiba listrik padam. Wah, kok bisa ya mati lampu? Ada apa nih? Untuk mengetahui penyebabnya, kita bisa membaca pada teks eksplanasi. Apa ya teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang memberikan informasi
mengenai proses dan sebab akibat suatu fenomena terjadi. Informasinya berdasarkan fakta yang bisa memberikan pengetahuan kepada pembacanya. Berikut ini adalah sebuah teks eksplanasi yang menjelaskan mengapa mati lampu. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak dapat terpisahkan, sehingga saat tiba-tiba mati lampu menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apa ya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan listrik negara sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan juga tidak menyukai mati lampu, apalagi pada dalam waktu lama, karena akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor penyebab mati lampu yaitu ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada listrik bisa berasal dari luar, berupa gangguan alam, dan juga faktor dari dalam, berupa terjadinya gangguan pada komponen listrik. Kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari bersama-sama menjaga keberadaan listrik. Dari teks eksplanasi yang menunjukkan mati lampu, kita temukan informasi berikutnya terbuat dalam bentuk gambar bersih seperti pada gambar ini. Yang pertama, kita tulis halaman judulnya, yaitu mengapa mati lampu. Kedua, kita tulis pernyataan umumnya di paragraf 1, yaitu listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Yang ketiga, dari garis jelas, kita lihat dari paragraf 2 dan 3, yaitu faktor penyebab mati lampu adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Keempat, kesimpulan dan pendapat penulis pada paragraf 4, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Selanjutnya, kita masih materi PKN tentang pentingnya menghargai keragaman ekonomi. Berikut ini adalah sebuah dialog tentang Saskia dan Reno. Mari kita dengarkan. Saskia, anak yang ceria, pintar dan baik hati. Suatu hari, Reno, teman sekelas Saskia, mendekati Saskia dan mengganggunya saat makan. Saskia, makanan enak. Sini untuk aku. Pulang. Tapi, jangan diambil semua. Sudahlah, semua saja untuk aku. Pokoknya harus diberikan. Satu, seragammu sangat mahal. Sepatu juga sobek. Saskia kaget dan menyadari bahwa dirinya memang orang miskin, banyak penjual kue. Sejak hari itu, Saskia menjadi anak yang beruntung. Berdasarkan dialog tersebut, kita jawab ya pertanyaan berikut. Bagaimana karakter tokoh Saskia dan Reno? Iya, betul sekali jawabannya. Karakter Saskia yaitu ceria, pintar, dan baik hati. Karakter Reno yaitu suka meremehkan dan memaksa orang lain. Bagaimana sikap Reno kepada Saskia? Apa yang seharusnya Reno lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Reno harus menghargai kekurangan Saskia dan tidak menghinanya. Bagaimana sikap Saskia setelah Reno menghina? Apa yang sebaiknya Saskia lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Saskia menjadi anak pemurung. Saskia seharusnya menjadikan ejekan Reno sebagai semangat untuk meraih cita-cita. Berikut ini pentingnya menghargai keberagaman ekonomi. Menghargai keberagaman ekonomi sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Perbedaan kemampuan ekonomi hendaknya tidak menjadikan perpecahan. Terus berusaha, kenali potensi diri, kembangkan bakat yang tinggi untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri. Tetap semangat untuk menjadi anak yang percaya diri dan rendah hati. Terima kasih anak-anakku. Selalu jaga kesehatan ya. Ingat selalu 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Sampai jumpa lagi. Ya, itu tadi videonya. Bagaimana videonya? Baik, Bu. Ada pertanyaan? Baik, Bu. Jelas ya? Jelas, Jelas, Bu. jelas, Bu. Jelas, Bu. Sip, bagus. Nah, tugas berikutnya perhatikan ada sebuah teks eksplanasi.
Ini kalian baca dulu. Terlihat? Terlihat Bu. Kalian juga ini sama ya dengan yang ada di bahan ajar. Sudah dibacakan bahan ajarnya ya? Sudah. Ya, judulnya mengapa mati lampu? Ya. Nah, tentang listrik yang memiliki peran penting di era globalisasi. Silahkan dibaca dulu. Ibu kasih waktu 5 menit. Baca. Selanjutnya, diskusikan. Pertama, ya, siapkan jawaban kalian. Kalau yang mau bertanya, tunjuk tangan dulu, jangan langsung jawab. Ya. Untuk yang pertama, apa topik atau gagasan utama bacaan di atas? Tunjuk tangan dulu yang mau menjawab. Ya, paling pertama Zaidan, silakan. Jawabannya. Faktor penyebab terjadinya mati lampu. Betul sekali, faktor penyebab terjadinya mati lampu. Untuk yang kedua, Ibu dari urutan tunjuk tangan ya. Zaidan sudah. Sekarang Cahaya. Untuk menjawab nomor 2, apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Adanya gangguan transmisi atau gangguan distribusi atau adanya gangguan alam seperti Betul sekali, mantap. Bagus sekali jawaban siswa-siswi kelas 6A ya. Hebat sekali tadi ya. Kita sebut mantap bareng-bareng ya. Kelas 6A. Mantap. mantap. Selanjutnya kita lihat nih. Ini tugas kalian. Tuliskan informasi yang kamu dapat dari teks eksplanasi mengapa mati lampu dalam bentuk gambar berseri. Ya, ini sudah dibuat semua? Kemarin Sudah. Ya, sudah. Sekarang kalian kirim di LKPD ya. Iya, Bu. Nah, yang tampilan seperti ini kan? Ya, buka. Iya, Bu. Nah, ini kalian kerjakan dulu sampai bawah lalu langsung kirim. Kan sudah dikerjakan semua ini ya. Tinggal disalin, nanti kirim. Ini sudah ada yang mengirim 2 orang. Siapa? Natania dan Natania boleh ditambahkan gambar lagi nanti ya, warna-warni biar bagus. Kita lihat coba untuk yang kedua. Haira. Yang lain kalau sudah selesai langsung kirim, nanti langsung sampai ke ibu. Ya, nih. Ini dari Haira. Ngirim lagi, siapa nih yang ketiga? Fatima. Fatima ada salah ketik nih. Enggak apa-apa ya. Iya. Jangan cepet-cepet ketiknya. Lanjut, kita lihat. Ya, ini udah cukup bagus, ada gambar-gambarnya ya. Halaman judulnya mati lampu. Untuk halaman kedua, pertanyaan umum. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Listrik menjadi bagian kehidupan yang tidak terpisahkan. Selanjutnya, ya kita ice breaking dulu nih supaya kalian tidak bosan ya. Ada sebuah lagunya. Nah, judulnya Stop Bully Bully. Ya, sebetulnya. Boleh tuh sambil ikutin gerakannya. Yang nggak ngantuk. Nah, pakai Cahaya tuh. Ayo, Kaira jangan diam aja makannya. Ye, tepuk tangan. Ya, udah tahu sekarang bully itu apa? Mengejek orang. Ya, mengejek orang, betul. Kalian pernah bertemu dengan orang yang suka mengejek orang lain?
Pernah. Ada di kelas nggak? Pernah merasakan diejek oleh orang lain? Pernah? Rasanya gimana kalau diejek orang lain? Rasanya seperti menjadi air. Menjadi apa? Ya, panik, nggak bisa jawab, panik. Siapa? Jaidan? Nggak enak Bu, langsung overthinking, widih, iya ya. Tapi tadi kalau kita lihat dari video ini, kalau kita dibully harus seperti apa katanya? Melawan. Iya, bukan lawan diajak berantem ya, maksudnya harus berani, jangan sampai karena dibully, karena diejek lalu kita jadi rendah diri, jadi malu, terus jadi murung ya. Jadi kalau kalian menghadapi bully atau ejek, kalian harus berani. Nah, sekarang kita lihat nih. Masih ngantuk nggak nih? Udah habis lihat video? Masih. Coba berdiri dulu, berdiri. Enggak, berat. Nih, tegangkan dulu badannya tuh. Ayo berdiri. Tegangkan tangannya. Lalu ke depan. Kirimkan badannya ke kanan dan ke belakang. Siap belajar lagi? Ya. Suaranya mana? Mana dong? Ya. Nah, sekarang kita akan bermain peran. Perhatikan, ada di sini sebuah dialog ya, dari Beni dan Lani. Ya. Coba kita lihat dulu dialognya. Di sini Ibu ingin kalian memerankan ada 3 orang ya. Yang membacakan prolognya lalu menjadi Beni dan Lani. Silakan tunjuk tangan. Saya prolog, Bu. Boleh. Naira mau jadi apa? Saya prolog, Ibu, saya prolog. Fatima prolog. Naira jadi Beni ya. Jadi Lani. Salah ke Beni. Lalu Beninya siapa nih? Rashid atau Zaidan atau siapa nih yang tunjuk tangan? Zaidan ya. Oke, Zaidan siap ya. Ya, kita mulai, silahkan. Fatima. Lani adalah siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak yang pintar, rajin membaca, dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Lani, kuemu tampak enak. Sini, aku mau kuemu. Ini setengah saja ya, karena aku tadi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan. Sini, bagi. Pokoknya kau harus memberikan kuemu. Lihat tuh baju seragammu sangat kumal. Sepatumu juga sobek. Berikan kuemu. Lani tertegun mendengar perkataan Beni. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin penjajah kue keliling. Ayahnya pekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya. Lani memandangi sepatunya yang tampak mulai mengalah, juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak hari itu, Lani kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Iya, bagus sekali. Betul, buat apa? Mantap. Ya, kasih tepuk tangan. Ya, ada mau penampilan kedua nggak? Coba yang mau penampilan kedua tunjuk tangan. Cahaya jadi siapa, Cahaya? Jadi Lani aja, Bu. Lani, lalu prolognya siapa? Ya, Natania, boleh. Natania prolog ya. Terus yang jadi Beni siapa? Rashid atau Bintang? Rizky. Rashid aja, Bu. Rashid. Siap ya, boleh, siap. Siap ya, kita mulai ya. Lani adalah siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak yang pintar, rajin membaca, dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nah, sejak hari itu, Lani kemudian menjadi anak pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Iya, kasih tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang tampil. Kita sebut mantap bareng-bareng ya, siswa kelas 6A. Mantap. Kita lanjutkan diskusinya. Ya, yang mau menjawab tunjuk tangan dulu ya. Nanti Ibu sebutkan yang baru berbicara.
Kita lihat nomor 1. Bagaimana karakter tokoh Lani dan Beni? Punya tangan. Mau jawab? Ya, Zaidan. Silakan. Lani sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Sedangkan Benny sombong, suka memaksa dan menghina orang lain. Betul sekali. Betul ya jawabannya ya? Ya, betul. Ya. Untuk nomor 2, bagaimana sikap Beni kepada Lani? Apa yang seharusnya Beni lakukan? Jelaskan dan beri alasan. Silakan tunjuk tangan. Ya, Syakira, silakan. Beni begitu merendahkan Lani. Beni seharusnya yang menghargai kekurangan Lani. Betul sekali. Nah, dari Kanzara juga ada jawabannya ya dari chat. Ibu bacakan. Beni memiliki sikap sombong. Yang Beni lakukan adalah harusnya meminta maaf kepada Lani karena sudah mengejek. Betul sekali jawabannya, hebat-hebat. Jadi harus menjadikan sebuah ejekan itu sebagai motivasi ya agar menjadi lebih hebat dari yang mengejeknya itu ya. Jadi jangan sampai jadi murung terus karena diejek, harus jadi semangat. Aku pasti bisa lebih hebat dari itu ya, seperti itu. Ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Peristiwa mati lampu mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi, dan energi listrik. Nah, faktor penyebab dari mati lampu seperti yang tadi sudah kita bahas ada berapa? 2. 2, yaitu faktor apa saja? faktor dalam Faktor luar dan faktor dalam. Kemudian kesimpulan berikutnya, menghargai keberagaman ekonomi itu sangat penting ya, agar dapat terjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Berikutnya refleksi dan penugasan. Kita lihat. Nah, kita renungkan. Ayo kita renungkan bagaimana sikap dirimu selama ini. Yang pertama, sudahkah kamu mengenali kelebihan dan kekurangan dirimu? Sudah. Sudah. Nah, kalian harus mengetahui kelebihan kalian apa, kekurangan kalian apa. Apa yang akan kamu lakukan terhadap kekurangan kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Memperbaikinya. Ya, dengan memperbaiki kekurangan kita, berusaha ya. Misalkan kalau kalian kekurangannya susah bangun pagi-pagi, nah berusaha ya, tidurnya jangan terlalu malam, pagi-pagi minta bangunin sama mamanya. Itu pakai alarm, seperti itu contoh memperbaiki diri ya. Sudahkah kamu memiliki rasa percaya diri dengan segala kekuranganmu? Kanzara, ya, karena dengan menjadi diri sendiri dan segala kekurangan kita miliki seharusnya kita merasa percaya diri, betul sekali ya. Penugasannya, Ibu akan menggunakan aplikasi Quizizz ya. Oke, 2 menit lagi nih ya. Nah, siapa tuh? Lihat satu Rizky. Papa ya, bagus. Nanti kita lanjutkan lagi kalau ada yang nilainya masih kurang. Gimana? Enggak ya? Ada pertanyaan sampai sini? Udah ada. Nih, sudah mau selesai. Ini tindak lanjutnya. Jadi nanti ketika kalian soal yang tadi masih ada nilainya yang kurang, ada kegiatan remedial. Mendapat nilai di bawah KKM 70 pada evaluasi Quizizz, nanti diberi tugas untuk mempelajari bahan ajar tema 4 subtema 1 pembelajaran 6 dan mengisi ayo menyimpulkan ya. Seperti itu. Kita lihat untuk pembelajaran besok. Materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya yaitu
materi pada tema 4 subtema 2 pembelajaran 1, yaitu menjelaskan tentang menentukan topik masalah, deret penjelas dan simpulan, kemudian kegiatan percobaan, membuktikan lampu hemat energi. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Senang atau tidak? Senang. Bagian mana yang paling kalian suka dari pembelajaran hari ini? Semuanya. Semuanya. Terima kasih anakku, kalian semua hebat. Ya, kalian semua hebat. Jangan lupa di rumah nanti tugas-tugas yang ibu beri dikerjakan lagi. Tetap semangat. Ya, Sudah gitu cukup ya. jelas, Bu. Aira siap memimpin lagi ya. Kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Duduk yang rapi semua. Silakan Aira bikin doa teman-temannya. Kepercayaan masing-masing selesai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak, kalian semua hebat. Ya, tetap semangat, jaga protokol kesehatan ya. Walaupun sekarang akhirnya sudah mulai, kita kalau keluar rumah harus mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.